Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Parisdi. Seorang murid saya bertanya, Pak, rumus koefisien restitusi pada tumbukan ya, itu dari mana asalnya? Lalu kenapa itu disebut koefisien restitusi? Nah, jika kalian penasaran dan ingin paham juga, yuk simak videonya sampai akhir. Ini adalah ilustrasi dua buah benda yang bertumbukan. Ya, misalnya ini sesaat sebelum tumbukan, benda bermassa M1 punya kecepatan V1, kemudian bertumbukan dengan benda bermassa M2 yang punya kecepatan V2. Nah, saat sedang bertumbukan, ini yang sering luput kita jelaskan ya, bahwa pada saat bertumbukan itu kita bisa bagi menjadi dua fase ya. Pertama yang disebut dengan fase deformasi. Nah, kira-kira ketika dua benda bertumbukan itu kan pasti ya, bukan kira-kira, pasti nempel dan kan penyok gitu ya, deformasi, berubah bentuk. Jadi kalau kita gambarkan terpisah, kira-kira nanti benda yang di sebelah kiri itu akan mengalami seperti ini, ada penyok sedikit di sisi kanannya karena ditumbuk oleh benda yang kanan gitu kan ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau bendanya keras gimana ya? Bendanya sekeras apapun pasti ini akan dialami gitu ya. Hanya mungkin penyoknya nggak sebesar kalau bendanya itu lebih lembut begitu ya. Misalnya bola karet dengan bola karet, tentu penyoknya akan besar ya. Beda dengan kalau misalnya bola besi dengan bola besi. Tapi pasti ini akan dialami ya. Dan jadi pada tahapan ini, benda yang sebelah kiri itu dia akan mendapatkan gaya ke kiri tentu ya, gitu ya. Nah, ini saya sebut ini sebagai FD ya, D-nya itu deformasi ya, gaya yang bekerja pada benda itu. Tentu pada saat yang sama benda yang kanan itu akan mendapatkan gaya ke kanan gitu ya, ini FD juga ya besarnya. Saya gambar satu dulu aja. Nah, dan pada saat itu mereka punya kecepatan yang sama pasti karena sedang nempel kan, pasti nggak mungkin punya kecepatan yang berbeda. Misalnya kita sebut aja V. Nah, kemudian ini masih V kecepatannya ini karena terjadi pada saat yang sangat singkat gitu ya. Nah, ini masih kecepatan V. Nah, tapi memasuki fase yang kedua, fase yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu dalam bahasa Inggris ini restitute. Restitute itu apa? Ya, restitute itu give back something stolen. Jadi maksudnya tadi yang tadi sempat penyok, dia akan balik ke kondisi asal gitu ya. Nah, jadi yang tadinya dia sempat penyok, dia akan balik ke kondisi asal. Nah, ini juga sama, yang kanan juga sama. Kalau kita ilustrasikan, saya gambarkan salah satunya saja ya, misalnya benda yang sebelah kiri ya. Nah, benda yang sebelah kiri kan tadinya penyok yang sebelah kanannya ini kan. Nah, sekarang dia ada bekerja gaya yang membuat dia pulih dari kondisi semula gitu ya, restitute tadi itu. Ini saya sebut nih ada gaya yang kita sebut dengan FR ya, F restitute gitu. Nah, setelah itu salah satu kemungkinan ya, maka bendanya akan berpisah. Nah, kan tidak selalu berpisah kan, salah satu kemungkinannya dia akan berpisah. Misalnya benda yang M1 akan ke kiri, benda yang M2 akan ke kanan. Nah, kita buat ilustrasi seperti ini. Lalu apa yang disebut dengan koefisien restitusi? Nah, koefisien restitusi itu adalah perbandingan impuls ya. Impuls apa? Impuls restitusi dibandingkan dengan impuls deformasi gitu. Nah, dari sini kita jadi paham harusnya ya bahwa restitusi itu kan tadi gaya yang mengembalikan ke kondisi semula gitu ya. Nah, pertanyaannya lah selalu kembali ke kondisi semula nggak? Nah, tidak tentu saja gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti benda itu perfectly ya kembali ke kondisi semula, maka pada saat itu restitusinya, impuls restitusinya itu sama persis dengan impuls deformasi. Sehingga nanti E-nya sama dengan 1. Iya, betul gitu ya. Itulah yang disebut tumbukan lenting sempurna gitu ya. Nah, kemungkinan yang lainnya gimana? Kemungkinan yang lainnya adalah kondisi ekstrimnya impuls restitusinya nggak ada gitu ya. Si FR-nya itu nggak muncul gitu ya. FR-nya nggak muncul. Akibatnya apa? Akibatnya iya bisa dibayangkan benda itu penyok permanen, penyok permanen. Nah, karena impuls restitusinya 0, Ya, karena impuls restitusinya sama dengan 0, maka koefisien restitusinya juga sama dengan 0 gitu. Nah, ya, kita bilang itu mukanya tidak lenting sama sekali atau tidak lenting sempurna atau perfectly inelastic gitu. Nah, tentu kejadian yang lainnya adalah kejadian in between ya, di antara dua itu, yang di antara 0 sampai 1 gitu. Nah, itu yang tentu semuanya. Nah, sekarang setelah ini kita akan lihat gimana sih rumusnya bisa jadi sama dengan minus sesuatu itu ya, bla 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 itu dibagi itu ya. Untuk mendapatkan rumus koefisien restitusi, pertama kita tinjau salah satu benda, misalnya kita tinjau benda 1 ya. Kecepatan semula sebelum tumbukan, kemudian ini ketika mengalami sesaat setelah mengalami impuls deformasi. Nah, ingat
impuls sama dengan perubahan momentum ya. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi kita bisa tuliskan di situ. Dari sini kita akan dapatkan impulsnya adalah integral F dt. Nah, sama dengan perubahan momentumnya, momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi integral F dt sama dengan M1V. Nah, ini momentum akhir di fase yang ini ya, fase deformasi. Kemudian dikurangi dengan M1V1, nih momentum awal ya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap restitusi ya. Kondisi awal dari tahap restitusi adalah ketika M1 ini punya kecepatan V, dan kondisi akhir adalah sesaat setelah dapat impuls restitusi dia punya kecepatan V1 aksen ya. Kita misalkan ke kiri, walaupun nggak selalu ke kiri kan ya. Ini ada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinannya nanti dia setelah tabrakan di M1 ini jadi ke kiri, V1 aksennya ya. Nah, impulsnya sama dengan yang tadi, seperti itu, integral F, kali ini FR ya, FR dt sama dengan M1V1 aksen ya, dikurangi dengan M1V. Nah, jadi dari sini kita akan dapatkan koefisien restitusinya untuk benda 1 E. Nah, ingat, impuls restitusi dibagi impuls deformasi, berarti ini yang bawah ya, dibagi yang atas ya, jadi sama dengan M1V1 aksen dikurangi dengan M1V dibagi dengan M1V dikurangi dengan M1V1 gitu ya. Nah, tentu mudah sekali nih karena semuanya ada M1-nya, bisa kita coret semua. Nah, nanti kita akan dapatkan V1 aksen ya dikurangi dengan V ya dibagi dengan V dikurangi dengan V1 gitu ya. Atau bisa kita tuliskan minus gitu ya. Minus, ini kita kurungin, nih V1 aksen dikurang V dibagi dengan V1 dikurang V gitu. Jika kita lanjutkan sedikit persamaannya, kita akan dapatkan E dikali dengan V1 dikurangi dengan E dikali V sama dengan minus V1 aksen dan ditambah dengan V ya. Nah, lalu kita kumpulkan lagi, kumpulkan yang ada V-nya. Ini ada V di sini. Jadi kita punya E ditambah 1 dikali V sama dengan ya, pindah ke sana nih. Jadi E dikali dengan V1 dikurangi dengan dikurangi itu ditambah ya, ditambah dengan V1 aksen. Nah, nanti dengan cara yang sama pada benda 2 juga kita akan mendapatkan persamaan yang seperti itu ya. Kita tulis persamaan yang identik untuk V2, untuk benda 2 maksud saya. Nanti kita akan dapatkan sama E plus 1 dikali dengan V ya sama dengan nanti di sini E V2 tentu saja ya. Nah, ditambah dengan V2 aksen ya. Nah, ini persamaan 2 ya, 2 ya, persamaan 2. Ya, ini satunya saya sebut 1B karena ini tadi udah ada yang nomor 1 di sebelah sini ya. Nah, kemudian terakhir, langkah terakhir nih, kita udah punya seperti ini, tinggal kita apakan, tinggal kita kurangin untuk menghilangkan si V ini kan kita nggak perlu ya. Nah, jadi nanti kita punya pengurangan nih, persamaan yang atas 1B dengan persamaan 2, kita kurangin kan sebelah kiri jadi 0 ya. Sebelah kiri jadi 0, yang ruas kanan jadinya kita kumpulkan yang ada sama, ini ada E-nya ya. Nah, jadi kita kan punya E, yang atas itu ada V1 dikurangi V2 yang bawah ya. Kemudian ditambah dengan V1 aksen ya minus V2 aksen. Gitu. Ya. Nah, satu langkah lagi, sedikit lagi, satu langkah lagi. Tentu saja kita akan dapatkan pindah ruas sama seperti tadi, E dikali dengan V1 dikurang V2 ya sama dengan, nah ini pindah ruas jadi yang plusnya sekarang adalah V2 ya, V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen gitu. Nah, jadi dari sini kita akan dapat terakhir tinggal dibagi ya. Nah, E nya sama dengan apa, V2 aksen ya dikurangi dengan V1 aksen dibagi dengan
V1 dikurang V2. Nah, ini yang bawah kan lihat V1 kurang V2 ya. Nah, biasanya untuk menyamakan ya dengan yang atas supaya 2 dikurang 1, nanti kita akan kasih minus gitu kan ya. Nah, minus yang atasnya tetap V2 aksen dikurang dengan V1 ya, dibagi dengan V2 dikurang V1. Iya, ketemu. Itulah rumus yang selama ini mungkin anak-anak hanya dapat dari buku, rumusnya pokoknya begitu gitu ya. Nah, kebetulan nih saya tertolong dengan siswa saya yang penasaran, Pak, ini dari mana sih gitu ya. Kok tiba-tiba dikasih rumus dan apa itu restitusi. Nah, mudah-mudahan ini sudah dapat dipahami. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum.